Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini kita akan belajar seperti minggu kemarin. Tetapi sebelum kita belajar, kita harus berdoa dulu. Yang memimpin doanya, Ibu minta kepada Sakila. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, doanya sudah selesai. Selanjutnya Ibu mengabsenkan satu persatu. Ibu lihat semuanya sudah hadir. Ya, sudah hadir semua pada hari ini. Nah, pelajaran kita minggu kemarin adalah tentang hidup rukun. Nah, untuk materi kita hari ini kita belajar yaitu tentang hidup rukun di rumah. Nah, hidup rukun di rumah itu bermacam-macam. Yang pertama adalah hidup yang saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi satu sama lain, meski memiliki latar belakang yang beragam sekalipun. Nah, maksud dari beragam sekalipun itu, nah kita harus bisa membedakan bagaimana orang yang lain dengan agama kita itu harus kita pahami. Nah, hidup rukun di rumah itu yang pertama kali adalah kita harus mengenal contoh hidup rukun di rumah, bermain dengan kakak adik. Di dalam satu keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik. Nah, kalau seorang ayah itu bagaimana? Ayah itu memakai peci. Ayah itu memakai peci. Dia itu adalah seorang laki-laki. Kalau seorang ibu itu memakai kerudung karena ibu itu adalah seorang perempuan. Jadi kakak laki-laki, ada kakak perempuan, ada adik laki-laki, ada adik perempuan. Nah, nilai-nilai hidup rukun kita bisa merasakan bagaimana pola hidup kita, karena hidup rukun memiliki nilai-nilai yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kedua adalah nilai kebersamaan. Ketiga, nilai kekuatan. 4, toleransi kita adalah tinggi. Di dalam bertoleransi itu tinggi. Maksud dari toleransi itu saling menghargai antara yang kecil dengan yang besar dengan yang kecil. Untuk bisa hidup rukun, manusia perlu memahami setiap perbedaan dari orang lain, sehingga konsep memahami ini akan menciptakan toleransi. Itu yang telah Ibu sampaikan tadi. Yang keempat, nilai persatuan. Nilai persatuan itu melekat pada diri kita sendiri. Kita saling mengenal antara satu dengan yang lainnya atau sesama. Yang kelima adalah asa, asi, asuh. Nah, yang dimaksud dengan asa, asi, asuh itu adalah nilai asa, asi, asuh muncul dengan sendirinya karena pola hidup kita akan membuat seorang atau kelompok orang yang untuk saling membantu dari kesulitan. Misalnya kita merasa kesulitan di dalam suatu keluarga, kita boleh meminta bantuan dengan orang lain. Apalagi di dalam suatu keluarga itu kita harus saling menghargai, belajar. Pertama yaitu belajar bersama. Yang kedua, kita harus saling menghargai antara kakak dengan adik. Juga kita harus saling menghormati kedua orang tua. Mencegah penuaan dini. Nah, di dalam satu keluarga itu kita harus hidup rukun saja. Apa maksud hidup rukun saja? Di dalam keluarga itu saling membantu. Misalnya yang kakaknya belum bisa ini, adiknya belum bisa ini, kita terus menyatu, saling menghargai, saling mengerjakan satu dengan yang lainnya. Ya, anak-anak harus memahami bagaimana cara hidup di dalam suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak dan adik. Itu kita harus mengimbangi bagaimana cara kita saling
hargai, menghargai. Apalagi kalau kita hidup rukun di rumah itu, pekerjaan itu kita kerjakan secara bersama-sama. Ya, misalnya membersihkan rumah itu dikerjakan secara bersama-sama agar cepat selesai. Kalau cepat selesai, kerja kita menjadi bagus. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu. Nah, ini tentang belajar dengan kakak. Yang di bawahnya ini adalah gambar adiknya, ini kakaknya. Ini adalah kedua orang tua. Orang tua itu terdiri siapa-siapa? Ini seorang ibu, ini seorang ayah, ini seorang adik, ini seorang kakak. Cara bermain bersama-sama di dalam keluarga. Ini kekompakannya di dalam satu keluarga. Kalau kita di dalam keluarga saling berantem, akhirnya tidak keluar kekompakan kita. Nah, selanjutnya yang ini tentang bermusyawarah. Misalnya di dalam keluarga itu kita bermusyawarah. Oh, besok bagaimana acara kita hari Minggu besok? Apakah kita piknik keluar ataupun kita di rumah saja? Nah, sekarang kan musim apa sekarang? Musim corona. Kita tinggal di rumah saja. Nah, ini bergotong royong. Kita membantu, misalnya di dalam masyarakat kita atau di tempat kita tinggal ini ada acara gotong royong. Nah, gotong royong ini kita harus mengikuti. Misalnya, contoh hidup rukun di masyarakat dan contoh kita harus membantu di dalam masyarakat. Nah, sudah. Selanjutnya yang ini adalah tempat kakak dan adik saling membantu belajarnya. Kakaknya mengajar adiknya untuk belajar. Ini yang terakhir. Nah, ini secara kita hidup rukun yang di tengah ini adalah tidak saling membedakan agama. Antara agama yang satu dengan agama yang lain kita tidak ada perbedaannya. Misalnya kita agama Islam, kawan kita beragama Kristen, itu tidak ada perbedaan. Cuman keyakinan kita masing-masing. Boleh kita berkawan, tetapi kita harus saling menghargai. Nah, sekarang sampai di sini ada pertanyaan enggak? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan tugas untuk PR di rumah dikumpulkan minggu depan ya. Nah, untuk PR-nya nanti lihat di halaman lihat di buku LKS-nya di halaman 20, itu kerjakan di rumah minggu depan di bawah. Ya, di LKS-nya di halaman berapa tadi? 20. Di halaman 20 dikerjakan, minggu depan dikumpulkan. Nah, kalau sudah paham semua, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.